Salam, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Khotbah pada Minggu hari ke-19 tanggal 19 Januari 2025 diambil dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai dengan 5. Keselamatan Sion akan datang segera. Itulah sebagai perikop dan sebagai ayat daripada firman Tuhan hari ini. Mulai dari ayat 1 adalah sebagai berikut. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan untuk Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenaan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenaan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Pertanyaan bagi kita, apa yang menjadi pesan moral dan makna daripada perikop ini? Apa makna dan pesan moral dari perikop ini? Dalam Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5 adalah pesan yang kuat tentang harapan dan pemulihan Sion sebagai simbol bagi umat Allah. Tuhan tetap bekerja untuk Sion dan Yerusalem sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh, dan dilihat oleh bangsa-bangsa kebenaranmu, dan semua raja melihat kemuliaanmu.
Dan orang-orang menyebut engkau nama baru dan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Tidak disebut lagi ditinggalkan suami. Ini adalah mengarah pada kedatangan Kristus ke dunia ini. Jadi ini adalah merupakan gambaran daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, ya, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku." Jadi kita lihat di sini, Yesaya sudah menubuatkan sebelum Yesus lahir bahwa Allah akan bekerja terus sampai kebenarannya bersinar, ya, seperti cahaya, ya, dan keselamatannya seperti suluh. Nah, jadi artinya dalam kurun waktu Nabi Yesaya kepada kelahiran Tuhan Yesus itu adalah ratusan tahun, ya, sebelum Masehi. Jadi sangat jauh jaraknya. Tapi Tuhan tetap bekerja untuk mewujudkan kebenarannya sampai bersinar dan bercahaya. Dan itulah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Dan sudah dinyatakan oleh Tuhan. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah pada waktu Daud masih duduk dalam kerajaannya, ya. Nah, di mana waktu Daud masih raja, dia akan membangun rumah Tuhan dan disampaikan kepada Nathan, ya. Dan akibat pikiran Daud itulah jawaban Tuhan mewujudkan, ya, rencana Tuhan. Dari sana awal daripada semua, bahwa rencananya untuk membangun keturunannya menjadi raja dari segala raja dan berkedudukan di Sion, pemerintahannya. Nah, kalau kita lihat dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13, ya, dikatakan, "Kelak jika sampai ajalmu dan engkau dikuburkan di makam leluhurmu, seorang dari putramu akan kuangkat jadi raja." Siapa yang putra kandungnya itu diangkat jadi raja? Itulah Raja Salomo. "Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku." Jadi kalau Daud tadi mengatakan, "Aku akan mendirikan rumah Tuhan," dikatakan kepada Nathan, karena dia prihatin bahwa peti perjanjian Tuhan kok berada di kemah, sedangkan saya sudah di istana. Dia untuk mengangkat, ya, bahwa peti perjanjian itu supaya berada di rumah Tuhan, jangan di kemah, karena Daud sudah berada di istana. Itu yang mau dipikirkan oleh Daud. Tapi Allah langsung tanggap dan menghargai pikiran Daud. Dan harga daripada pikiran Daud ada 2 di sini. Pertama dikatakan dari keturunanmu atau anak kandungmu sendiri yang akan membangun bait suci bagiku. Padahal waktu itu Salomo belum ada, ya, belum lahir. Tapi sudah dinyatakan bahwa
anak kandungmu sendiri akan membangun bait suci bagiku. Dan dialah yang menduduki tahtamu. Ya. Nah, kemudian janji yang kedua, dari keturunanmu menjadi raja segala raja yang memimpin dunia ini, berkedudukan di Sion. Nah, sekarang apakah di Sion sekarang? Jadi kedatangan pertama ke dunia itu sudah jalan. Yesus sudah datang sebagai juru selamat dua, dan sudah keselamatan itu sudah bersinar dan sudah seperti cahaya, ya, seperti suluh. Ya. Nah, jadi untuk pemerintahan di Sion selama-lamanya, kedatangan kedua kalinya setelah naik ke surga, dia akan datang kembali. Itulah dikatakan oleh Allah, pemerintahannya akan berada di Sion selama-lamanya. Itu boleh dikatakan the New of Jerusalem, atau Jerusalem yang baru. Kalau kita baca dalam Wahyu, ya, pasal 21 ayat 9, Jerusalem yang baru itu akan dibangun oleh Tuhan Allah, dan disitulah raja dari segala raja itu memerintah, dan di situ pemerintahannya. Sekarang itu sudah dijanjikan. Apakah sudah ada? Belum. Karena Sion sekarang itu kota biasa. Yerusalem kota biasa, kota suci. Tapi Sion yang akan dibangun nanti itu berbeda dengan Sion yang sekarang. Dan disitulah dia memimpin selama-lamanya. Nah, maka di sini dalam penantian ini kita harus sabar, ya. Harus sabar. Dan itu pasti terjadi, pasti, karena semua janji Allah tidak ada yang tidak pasti. Semua pasti. Nah, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya konklusi daripada ayat ini, atau merupakan kesimpulan dari perikop ini. Pertanyaan pertama bagi kita adalah, mengapa penting bagi kita untuk terus mengingat janji-janji keselamatan yang telah Allah berikan kepada umatnya? Janji keselamatan itu, ya, anaknya yang tunggal diberikan, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, sudah ditepati. Yesus sudah datang, dan dia sudah bekerja di dunia ini, dan sudah banyak pengikutnya. Walaupun banyak yang bermasalahkan dia, apakah Tuhan apa tidak, itulah yang tidak benar. Dan kita mengatakan bahwa dia sudah datang, dan Allah sudah mengurapinya. Itu sudah datang. Nah, sekarang dikatakan adalah, mengapa penting bagi kita untuk terus mengingat janji-janji keselamatan yang telah Allah berikan kepada umatnya? Penting bagi kita untuk terus mengingat janji-janji keselamatan yang diberikan oleh Allah, ya, kepada umatnya, karena janji-janji tersebut adalah pengharapan, ya, dan jaminan atas iman kita. Jadi janji tersebut adalah harapan dan jaminan bagi iman kita. Apa janji itu? Keselamatan selama-lamanya, hidup kekal dan abadi. Itulah janji. Dan apabila kita, ya, percaya kepada Yesus, dia sudah dikatakan, datang kepadaku, percaya kepadaku, tidak akan kelaparan dan kehausan. Dalam Yohanes 6 ayat 35, ya, dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan kehausan. Tapi
roti hidup di sini bukan untuk jasmani. Itu adalah untuk rohani spiritual kita. Itulah yang dikatakan hidup kekal selama-lamanya. Dan itulah di Yerusalem yang baru atau Sion yang akan dijadikan Tuhan sebagai kerajaannya selama-lamanya. Itu belum datang. Nanti kedatangan kedua kalinya. Maka di sini kita tetap adalah mengingat janji-janji keselamatan yang telah diberikan oleh Allah. Nah, janji keselamatan itu yaitu undangan perjamuan pesta akan diberikan kepada kita. Itu belum ada sekarang. Tapi nanti ada perjamuan pesta. Allah menyediakan daging-daging yang gemuk-gemuk dan anggur yang berkualitas dalam perjamuan pesta di New Jerusalem. Nah, kemudian yang lain lagi dikatakan, janji-janji ini mengingatkan kita akan kesetiaan dan kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Ya, serta memberikan kekuatan di tengah-tengah tantangan hidup. Jadi janji Allah itu tidak pernah, kasih Allah tidak pernah berakhir, kesetiaannya tidak pernah berakhir. Dan dia tetap mewujudkan janji-janjinya. Nah, pada saat ini kita hanya menunggu hanya satu lagi janji Allah bagi kita, yaitu hidup kekal di Yerusalem yang baru. Itu. Dan kapan dia datang ke bumi untuk menyambut kita? Ya sabar kita menunggunya. Apakah di zaman kita yang datang? Pokoknya kapanpun. Namun jaminan bagi kita adalah kematiannya. Waktu dia dikuasai oleh iblis, mati dikubur, dan dia dikuasai oleh Allah, bangkit kembali. Nah, inilah bahwa Yesus mengalahkan kekuatan iblis. Jadi ini merupakan role model bagi kita bahwa kekuatan iblis itu bisa dikalahkan oleh kuasa Allah dengan bangkitnya kembali Yesus. Dan itu role model bagi kita. Kita pun akan seperti itu. Dikuburkan dan bangkit kembali. Ya. Itulah saya selalu mengatakan, kita harus fokus dengan tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan sekarang di Yerusalem yang baru. Itulah tugas kita. Nah, kemudian kekuatan di tengah tantangan hidup, dan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini sudah disebutkan bahwa sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah merupakan janji Allah kepada umatnya. Dia akan memberikan anaknya yang tunggal. Kita lihat malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan kepada Maria. Dikatakan, kau Maria adalah dikasihi Tuhan. Dari anak kandungmu, dari keturunanmu akan lahir seorang bayi. Dari kandunganmu akan lahir seorang bayi. Dan namanya Yesus. Jadi nama baru tadi sudah disebutkan namanya. Kalau tadi kan akan disebutkan nama baru. Nama baru itu adalah Yesus. Karena itu pemberian dari Tuhan Allah. Disebutkan nama baru itu, namanya Yesus. Sudah dinubuatkan kepada Maria. Nah, kemudian apa kata-kata Allah pada Daud? Kita lihat tadi, seorang putramu akan kuangkat jadi raja, dialah mendirikan umat. Kemudian kerajaannya akan kukukuhkan, dan untuk selama-lamanya seorang keturunanmu akan memerintah sebagai raja. Aku akan menjadi bapaknya, dia menjadi anakku. Jadi sudah jelas bahwa
kedatangan Yesus itu sudah disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Masehi. Janji Allah dalam Yohanes 3 ayat 10 dikatakan adalah tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, menjadi pengingat kita akan kasih-Nya yang tak terhingga. Dan sesuai janji Allah pada saat air bah turun. Ya. Apa janji Allah? Waktu Allah amarahnya bergejolak dan akan membunuh semua manusia, turunlah air bah. Setelah air bah turun, Tuhan berjanji dalam hatinya tidak akan lagi memusnahkan manusia. Tidak. Ya. Dan akan ada seperti pelangi perjanjian dari Tuhan Allah bahwa ada panas dan ada terik matahari. Itulah pelangi sebagai contoh kasih setia Allah kepada manusia. Kemudian dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi tidak lagi dengan murkanya dunia dihancurkan. Kalau dulu air bah mati semua, tapi di sana Tuhan sudah memperbaiki manajemen daripada Allah sendiri. Tidak akan lagi memusnahkan manusia, tapi memberikan juru selamat dunia, yaitu Yesus. Sehingga barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Inilah merupakan janji daripada Tuhan. Percaya kepada Dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, dan ini kita diingatkan ya, bahwa iman kepada Allah membuka jalan menuju kehidupan kekal dan abadi. Meskipun hidup seringkali dipenuhi tantangan dan kesulitan. Jadi tantangan dan kesulitan itu tidak memutus silaturahmi kita dengan Tuhan. Kuncinya adalah iman kepada Allah membuka jalan menuju kehidupan kekal. Jadi hanya iman kita. Maka dikatakan oleh Martin Luther, sola fide, kamu dibenarkan karena iman. Tanpa iman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena iman kita itulah bisa merupakan penjabaran kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita beriman apa tidak? Kalau kita beriman, jaminan dari Tuhan. Dan iman tanpa perbuatan adalah mati. Harus dijalankan ya, iman tersebut. Nah, kemudian keselamatan itu adalah anugerah. Nah, untuk menjalankan iman ini hanya berdasarkan Alkitab. Alkitab ya, kebenaran firman Tuhan. Di situ kuncinya. Nah, kemudian untuk terus percaya dan bertahan dalam situasi apapun yang dihadapi. Jadi di sini kita dituntut punya integritas yang tinggi. Integritas iman yang kokoh. Apapun terjadi, kita harus tetap sesuai kata dan perbuatan. Dalam situasi apapun, kita tidak merubah iman kita. Selalu berdiri tegak ya, bahwa iman kita, pembenaran kita, keselamatan kita. Itulah dalam nomor 1 tadi dikatakan bahwa mengapa penting bagi kita untuk terus mengingat janji keselamatan yang dari Tuhan. Hanya dijawab dengan iman percaya. Itu merupakan jaminan untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian konklusi yang kedua,
apa yang menjadi hambatan bagi kita dalam mencapai, ya, dalam mempercayai dan menunggu pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Apa yang menjadi hambatan bagi kita dalam mempercayai dan menunggu pemulihan yang dijanjikan Tuhan? Apa hambatan dalam mempercayai pemulihan hubungan itu dengan Tuhan? Dalam perjalanan iman, ya, seringkali ada hambatan yang menghalangi kita. Apa itu hambatan? Untuk mempercayai dan menunggu pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Apa hambatan tersebut? Kira-kira salah satu hambatan, ya, adalah keraguan yang muncul di hati kita, yang dapat dipicu oleh pengalaman hidup yang sulit atau ketidakpastian masa depan yang kita hadapi. Jadi kita ragu, dan kita tidak tahu apa masa depan yang kita hadapi. Tidak ada fokus kita. Inilah hambatan, dikatakan bahwa menjadi hambatan bagi kita dalam mempercayai dan menunggu pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Jadi pemulihan itu artinya kita diselamatkan, ya. Kita akan menjadi hidup yang kekal. Nah, dalam hal inilah dikatakan salah satu hambatan itu adalah adanya keraguan dalam hidup kita. Maka jangan pernah ragu. Sekali percaya, tetap percaya sampai kapanpun. Jangan sampai 70 tahun kita yakin dan percaya, tapi begitu setahun hilang dari peredaran. Jangan. Harus tetap. Maka dikatakan dalam Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Ada syarat. Bila kita tidak lemah. Kalau kita lemah, tidak akan menuai. Walaupun kita 100 tahun pendeta atau penatua, atau menjadi apapun, atau memberikan yang terbaik, tapi sekali kita berbuat tidak benar, sekali kita lemah, itu sirna segala-galanya. Maka di sini perlu ada iman percaya yang kontinu. Tidak hanya sesaat, tapi berkesinambungan sampai hayat di kandung badan itu telah berakhir. Itulah pentingnya konsisten dan integritas kita dalam iman. Nah, sebab salah satu hambatan tersebut adalah keraguan yang muncul di hati kita. Jadi kalau kita sudah punya keraguan di hati kita, wah udah repot itu. Maka jangan sampai kita berikan kesempatan hati kita ragu, tapi tetap percaya diri dan tetap optimis dalam segala tindakan kita, apapun yang kita lakukan. Nah, contoh, ya, janji Tuhan itu adalah dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Telah terbukti bagaimana kedatangan kedua kalinya nantinya. Nah, kemudian sebagai pegangannya adalah adanya kota Sion sebagai tempat pemerintahan Dia dalam kedua kalinya. Nah, inilah yang bisa kita lihat bahwa dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Dan sekarang kita menunggu janji yang kedua dari Tuhan, yaitu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dan pemerintahannya ditetapkan di kota Sion selama-lamanya. Tentu kita di situ semua. Itu adalah di Yerusalem yang baru. Setelah dunia sekarang itu lenyap, bumi sekarang itu lenyap, langit sekarang itu lenyap, datanglah langit baru dan bumi baru. Disitulah pemerintahannya selama-lamanya di kota Sion. Nah, dalam Alkitab Mazmur pasal 37 ayat 7 ya, dikatakan, diamlah di hadapan Tuhan dan mendekatlah Dia. Jadi kalau kita diam di hadapan Tuhan dan mendekatlah Dia kepada kita. Nah, kemudian mengembangkan kebenaran dan kepercayaan bukanlah hal yang mudah. Jadi mengembangkan kesabaran dan kepercayaan bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat menemukan kekuatan untuk menunggu. Jadi jalan sesuatunya, cara kita untuk menunggu penantian kedatangan Tuhan itu adalah berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, kita dapat menemukan kekuatan untuk menunggu kedatangan Tuhan. Nah, kemudian apa hambatan-hambatan yang tadi kita lihat? Keraguan, ya, dan adanya di pikiran kita ketidakpastian yang muncul dalam hati kita. Jadi kalau kita sudah memunculkan suatu keraguan dan ketidakpastian, itu adalah merupakan hambatan yang paling besar. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Sabar menunggu, berdoa, dan renungkan firman Tuhan. Itulah cara kita dalam menjaga kesabaran kita, merenung, berdoa, dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kemudian dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau dikatakan Martin Luther sola fide, kita diselamatkan karena iman percaya. Kita tidak bisa diselamatkan kalau kita tidak punya iman yang percaya, tidak. Jadi kita diselamatkan karena iman percaya. Jadi di sini dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan ya, berarti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan dia berarti juga dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya, atau sangat mendalam. Arti daripada iman tersebut tidak bisa kita raba, tidak bisa kita lihat, tapi dia memang harus ada dan memang harus kita jalankan. Itulah yang kolaborasi dengan pikiran kita. Iman, pikiran, jantung juga berfungsi dalam hal menentukan iman percaya kita. Nah, ayat ini menjelaskan ya, bahwa iman adalah merupakan landasan bagi harapan kita. Walaupun kadang tanda-tanda ya pemulihan itu kurang jelas kita lihat. Nah,
ketika keraguan dan ketidakpastian muncul dalam hati kita, membuat kita jadi pesimis. Jadi iman bukan berlandaskan apa yang dilihat, melainkan pada janji-janji Allah yang pasti dan tidak gagal. Dengan mempercayai janji-janjinya, kita dapat mengatasi berbagai hambatan yang membuat kita kesulitan untuk menunggu pemulihan itu. Nah, jadi di sini dikatakan dengan mempercayai janji-janjinya, artinya kita harus percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, aku akan datang kedua kali menjemput kamu. Udah, yakin. Tulus. Tinggal menunggu. Kalau kita tidak bisa menunggu, ya toh di alam kubur juga kita beristirahat, kata Tuhan ya. Rest in peace. Di situ kita menanti. Kalau kita lagi tidak diberikan kesempatan untuk hidup menunggu Dia, tapi tetap sabar dalam menunggu kedatangan Tuhan. Itulah makna daripada khotbah minggu ini, ya, bahwa Tuhan mengurapi orang yang dipilih dan mendukungnya, dan Dia berkenan kepadanya. Itulah sosok Yesus yang sudah datang ke dunia. Nah, kemudian Yesus menyampaikan kepada kita, jadilah terang dunia untuk menerangi di sekitar kita. Dan Dialah roti kehidupan yang memberikan kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita untuk kekal dan abadi. Itulah khotbah minggu ini. Semoga firman Tuhan dapat bermanfaat bagi kita untuk kita renungkan. Dan fokus kita tetap adalah menuju tujuan akhir hidup kita, life after life, Yerusalem yang baru. Amin. Tuhan memberkati.